Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab elastisitas, yaitu terkait tegangan, regangan, dan modulus Young. Oke, langsung aja. Mengenai tegangan dan regangan, coba kalian perhatikan gambar ini. Anggap ada suatu material elastis, yaitu karet gitu ya, dengan panjang mula-mula itu adalah L0 dan memiliki luas penampang yaitu A gitu ya. Oke, ini adalah kasus yang pertama. Kemudian karet tersebut ditarik dengan gaya sebesar F gitu ya, sehingga bertambah panjang yaitu sebesar delta L. Berarti dia akan mengalami perubahan. Nah, di sini itu berperan tegangan dan regangan. Oke, tegangan di sini disimbolkan dengan ini, dibacanya adalah sigma gitu ya, dengan rumus F per A gitu. Sedangkan regangan itu adalah pertambahan panjang karet delta L dibagi dengan panjang mula-mula, itu adalah rumus dari regangan. Nah, ini adalah modulus Young, di mana disimbolkan dengan huruf E besar. Itu adalah hasil dari perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi dia perpaduan antara tegangan dan regangan. Berarti bisa dirumuskan dengan F dikali L0 yaitu gaya dikali panjang mula-mula gitu ya, dibagi A dikali delta L. A nya adalah luas penampangnya, delta L nya adalah pertambahan panjangnya. Oke, atau bisa juga dirumuskan dengan E sama dengan K dikali L0 per A gitu ya. K di sini adalah konstanta pegasnya, L0 adalah panjang mula-mulanya, sedangkan A itu adalah luas penampang bendanya. Terkait satuan, untuk modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah N per meter persegi. Sedangkan F di sini adalah gaya tekan atau gaya tarik dengan satuan Newton. Nah, di sini adalah sigma, yaitu tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Dan untuk regangan, dia tidak memiliki satuan ya. Oke, kalau L0 adalah panjang benda mula-mula dengan satuan meter, delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang benda dengan satuan meter persegi. Ingat? Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Besar tegangan pada seutas kawat logam adalah 2 kali 10 pangkat 6. Oke, ini adalah tegangannya nih. Kemudian jika panjang kawat 4 meter, berarti ini adalah L0 nya gitu ya. Dan modulus elastisitasnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 8. Ini adalah E nya gitu ya. Maka pertambahan panjang kawatnya berapa? Berarti delta L-nya. Karena di sini ada modulus elastisitas, maka kita tahu rumusnya E sama dengan tegangan dibagi regangan gitu ya. Dengan nilai E-nya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat 8 gitu ya. Sama dengan tegangannya yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 per regangan gitu ya. Maka nilai regangan yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat 8 gitu ya. Oke, maka hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 3. Karena regangan tidak punya satuan ya, maka kita juga tahu rumus regangan itu adalah E sama dengan delta L per L0. Karena yang dicari delta L, maka rumusnya adalah E dikali L0 gitu ya. Dengan nilai E-nya yaitu adalah 8 dikali 10 pangkat minus 3 dikali L0-nya adalah 4 meter gitu ya. Delta L sama dengan 8 kali 4 adalah 32 dikali 10 pangkat minus 3 dengan satuan meter. Karena di pilihan ganda satuannya dalam bentuk sentimeter, maka kita ubah dari meter ke sentimeter. Sehingga delta L sama dengan 32 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian dijadikan sentimeter, maka turun 2 tingkat ya, berarti dikali 100. Sehingga menjadi
32 dikali 10 pangkat minus 1 ya. Karena min 3 ditambah 2 adalah minus 1 dengan satuan cm atau senilai dengan 3,2 cm, yaitu jawabannya adalah C gitu ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua, sebatang kawat baja dengan panjang 1 meter, berarti ini adalah L0 nya gitu ya. Kemudian luas penampangnya 3 mm persegi, berarti ini adalah A nya. Ditarik dengan gaya 150 Newton, berarti ini adalah F nya gitu ya. Sehingga panjangnya bertambah menjadi 0,25 mm, berarti itu adalah delta X nya. Besar modulus elastisitasnya adalah, berarti yang ditanya adalah E-nya gitu ya. Oke, berarti kita gunakan rumus E sama dengan tegangan dibagi regangan, yaitu F dikali L per A dikali delta L gitu ya. Oke, tinggal kita masukkan saja angkanya. Berarti berapa? F-nya adalah 150 Newton. L-nya yaitu atau L0-nya adalah 1 meter gitu ya, per luas penampangnya adalah 3 mm persegi. Lalu kita ubah menjadi meter persegi gitu ya. Maka naiknya berapa tuh? Meter, desimeter, sentimeter, 3 tingkat ya. Kalau 3 tingkat berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 karena naik gitu ya. Oke, setiap naiknya itu 100, kalau 3 berarti 1 juta gitu ya. Lalu dikali delta L-nya yaitu 25 dikali 10 pangkat minus 5 gitu ya, dijadikan meter. Oke, kemudian tinggal kita bagi saja gitu ya. 150 dibagi 3 itu adalah 50, kemudian 50 dibagi 25 itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali, ingat pangkat ditambah ya, karena ininya sudah sama-sama 10, maka pangkatnya tinggal ditambah. Min 6 ditambah min 5, min 11. Oke, karena naik ke atas jadi pangkatnya positif ya, karena di bawah 10 pangkat min 11, jadi kalau ke atas 10 pangkat 11. Jadi nilai modulus elastisitasnya yaitu 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Jawabannya adalah D gitu ya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Dua batang kawat X dan Y memiliki panjang berturut-turut adalah 1 meter dan 2 meter. Oke, karena ada kawat X dan Y, maka kita taruh di sini adalah LX gitu ya. LX dan LY gitu ya. Karena berturut-turut maka di sini 1 meter, di sini 2 meter sesuai yang diketahui di soal gitu ya. Karena panjang gitu. Kedua batang kawat ditarik dengan gaya sama, berarti F-nya itu sama gitu ya. Sehingga terjadi pertambahan panjang, berarti kalau pertambahan panjang itu delta L berturut-turut, berarti delta LX sama delta LY gitu ya. Karena berturut-turut di sana adalah 0,5 mm sama 1 mm. Ingat di sini satuannya udah sama semua ya. Kalau di sini M berarti sama, di sini milimeter, di sini milimeter berarti sama. Berarti ntar satuannya nggak usah diubah, tinggal kita coret-coret aja satuannya. Oke, jika diameter kawat itu disimbolkan dengan huruf D gitu ya. Diameter kawat Y berarti DY gitu ya, sama dengan 2 kali berarti 2 titik diameter kawat X berarti DX. Maka perbandingan modulus Young X terhadap Y berarti EX terhadap EY itu berapa gitu ya. Dan kalian harus tahu di sini kalau DY sama dengan 2DX berarti nilai DX ya berarti senilai dengan DX itu sendiri gitu ya. Oke, dan kita tahu rumus luas penampang itu adalah 1/4 pi D kuadrat gitu ya. Oke, karena berhubung di sini ada X dan Y berarti ini AX dan AY sama dengan 1/4 pi D kuadrat. D nya kita gunakan yang ini ya. Maka nanti 1/4 pi nya kita coret aja karena sama-sama 1/4 pi gitu ya. D nya aja yang beda. Di sini menggunakan DX, di sini DY gitu ya. Oke, maka rumusnya adalah EX berbanding EY
sama dengan gitu ya, yaitu fx dikali L0x per ax gitu ya, dikali delta Lx gitu ya. Ini A ya. Oke. Karena ini dibagi EY, maka Mister langsung ubah aja posisinya, yang tadinya F-nya di atas jadi di bawah gitu ya. Oke, berarti sini AY gitu ya, dikali delta LY per FY dikali L0Y gitu ya. Karena gayanya sama, maka Mister coret aja gitu ya. Oke, berarti nilai EX per EY gitu ya, sama dengan L0x-nya adalah 1 meter, AX-nya itu adalah dx kuadrat, berarti di sini dx kuadrat gitu ya. Oke, dikali delta Lx-nya adalah 0,5 mm, dikali AY-nya itu adalah dy kuadrat, dy itu adalah 2 kali dx, karena kuadrat jangan lupa ini juga dikuadratkan, kali delta Ly yaitu 1 mm gitu ya, per L0y nya adalah 2 meter gitu ya. Oke, di sini L0 karena panjang mula-mula gitu ya. Oke, satuan bisa coret kan, ini meter bisa coret, milimeter ini milimeter bisa coret gitu ya. Dx kuadrat, ingat ini 2 dikali dx kuadrat itu senilai dengan 2 kuadrat adalah 4, dx dikuadratkan berarti 4 dx kuadrat. Dx kuadratnya bisa coret gitu ya. Berarti Ex berbanding EY sama dengan 4 gitu ya, per 0,5 dikali 2 adalah 1, berarti nilainya adalah 4 berbanding 1, jawabannya adalah E gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Diketahui panjang mula-mula sebuah pegas adalah 10 cm. Berarti ini panjang mula-mula yaitu adalah L0 gitu ya. Setelah diberi beban ternyata panjang pegas menjadi, kalau menjadi berarti ini adalah L yang selanjutnya. Kalau di sini L0 berarti di sini L1 gitu ya. Berapa besar regangannya? Berarti nilai E-nya. Maka kita bisa gunakan rumus E sama dengan delta L per L0 gitu ya. Delta L kita bisa gunakan perubahan gitu ya, panjang yang tadinya L1 dikurang L0 gitu ya, kemudian dibagi L0 gitu ya. Berarti E sama dengan L1 nya adalah 12 cm gitu ya, dikurang L0 nya adalah 10 cm dibagi L0 nya adalah 10 gitu ya. 12 dikurangi 10 adalah 2 per 10 yaitu 0,2. Paham ya? Jawabannya adalah B. Sebenarnya ini tidak ada satuan ya, ini coret, ini nggak ada satuan untuk regangan. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Seutas kawat tembaga memiliki luas penampang 2 mm persegi, berarti ini adalah A-nya nih. Kemudian nilai E-nya adalah 12 kali 10 pangkat 11 din per cm persegi. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya 16 kali 10 pangkat 6 din, berarti ini adalah F-nya nih. Oke, jika panjang tembaga mula-mula ini berarti L0 gitu ya, pertambahan panjang kawatnya berapa nih, delta L-nya gitu ya. Maka karena di sini diketahui nilai E-nya, maka kita gunakan rumus E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan gitu ya. Maka rumusnya menjadi F dikali L0 per A dikali delta L. Dimana F-nya di sini sudah diketahui nilainya adalah 16 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Dikali L0-nya di sini adalah 30 cm. Karena di sana cm berarti ini nggak usah dirubah gitu ya. Oke, kemudian nilai luas penampangnya yaitu adalah 2 mm persegi, maka kita ubah menjadi cm biar sama semua gitu ya. Milimeter ke sentimeter berarti naik 1 tingkat, maka dikali 2 kali 10 pangkat min 2 karena 1 tingkatnya itu 100 gitu ya, karena persegi.
Oke, kemudian delta L-nya itu adalah yang kita cari. Dan nilai di sini tadi adalah 12 dikali 10 pangkat 11. Oke, nanti dinnya itu dicoret ya. Makanya kita nggak usah ubah satuannya di sini. Nah, tinggal dikalikan silang aja ini. Berarti 12 dikali 10 pangkat 11 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 kali delta L gitu ya, sama dengan 16 kali 10 pangkat 6 dikali 30. Makanya di sini delta L sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6 dikali 30 dibagi 12 kali 10 pangkat 11 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. Sengaja nggak langsung Miss Nita hitung tadi perkaliannya supaya memudahkan Miss Nita untuk coret-coret gitu ya. Oke, di sini 30 dibagi 2 itu adalah 15 gitu ya. Ini sama-sama bisa dibagi 4, di sini 4, di sini 3 gitu ya. Kemudian bisa coret lagi, 15 dibagi 3 itu adalah 5, sehingga 5 dikali 4 itu adalah 20. Di sini 10 pangkat 11 sama 10 pangkat minus 2. Ingat, pangkat tinggal ditambahkan. 11 ditambah minus 2 berarti 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 gitu ya. Ketika naik ke atas jadi pangkatnya minus gitu ya. Dan di sini masih ada 10 pangkat 6 gitu ya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 20 dikali 10 pangkat minus 3 gitu ya, karena utang 9 baru dibayar 6 gitu, jadi masih 10 pangkat minus 3. Ini mesti kita perbaiki dulu angkanya. Oke, di sini tadi 20 ya, karena 5 kali 4 adalah 20, berarti 20 dikali 10 pangkat minus 3 itu senilai dengan di sini ya 2 dikali 10 pangkat minus 2, karena di sini nolnya kita coret 1, berarti ini berkurang 1, tinggal min 2. Satuannya adalah cm. Jawabannya yaitu adalah C gitu ya. Mudah ya. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.